Cukup Cakap Project mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam revitalisasi Museum Nasional Indonesia atas ajakan dan kolaborasi dari Bapak Kepala PLT Museum dan Cagar Budaya atau Indonesia Heritage Agency, Bapak Ahmad Mahendra. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Mahendra memberikan beberapa usulan dan inspirasi untuk merespon beberapa titik atau ruang-ruang yang dapat dieksplorasi dengan media baru atau hadirnya multimedia. Tujuan hadirnya multimedia dan media baru di wajah baru Museum Nasional Indonesia adalah untuk memperkecil jarak antara gagasan kebudayaan, antara nilai-nilai sejarah dengan generasi yang lebih muda. Jadi museum tidak hanya berfungsi untuk menghadirkan masa lalu, tapi bagaimana koleksi-koleksi tersebut bisa kita sampaikan, bisa kita narasikan dengan cara yang lebih menyenangkan, atau sering kita sebut dengan edutainment, education and entertainment. Ada beberapa instalasi yang dibuat oleh Cukup Cakap Project. Di antaranya adalah hologram yang ada di pameran kebakaran, lalu merespon lantai dengan interaktif projection mapping di instalasi Taman Arca. Lalu juga membuat instalasi yang dibantu oleh AI di Mengenal Paras Nusantara. Bagaimana kita memaksimalkan lukisan-lukisan Raden Mas Pirngadi untuk menjadi satu gamifikasi, sehingga orang-orang yang datang di-scan wajahnya terus dimiripkan dengan koleksi lukisan Pirngadi yang mendokumentasikan suku bangsa yang ada di Nusantara. Kemudian kami mempresentasikan atau mentreatment koleksi perhiasan dari Perang Lombok yang sebelumnya ada di Belanda lalu dipulangkan di Indonesia. Lalu selanjutnya juga kami membuat tayangan video mapping di fasad Cagar Budaya Museum Nasional Indonesia. Tidak hanya mempercantik dan memperindah fasad tersebut, tapi terdapat narasi besar bagaimana Museum Nasional Indonesia ini bertransformasi dari awal berdirinya hingga saat ini, sehingga pada titik bahwa museum tidak hanya tempat menaruh benda bersejarah, tapi dia adalah ruang dialog yang siap untuk dapat dikolaborasikan dengan beragam pihak, sehingga museum bisa menjadi hidup, menjadi lebih dekat. Diharapkan terjadi narasi-narasi kebaruan yang lebih otentik dan lebih merdeka, tidak lagi memandang museum beserta koleksinya dari sudut pandang kolonial, tapi menghadirkan sudut pandang masyarakat Nusantara sendiri terhadap kekayaan yang dimilikinya. Lalu juga Cukup Cakap Project membuat ruangan imersif melalui bantuan teknologi 360 projection mapping. Di sana kita bercerita bahwa bagaimana Cukup Cakap berusaha menghadirkan fragmen-fragmen sejarah yang ada di Nusantara, sehingga orang yang masuk ke dalam ruang tersebut merasakan pengalaman yang hampir sama, seolah-olah berada pada situasi tersebut. Sehingga proses edukasi dibarengi dengan proses merasakan. Yang baru adalah ruang imersif A, teknologi yang 3D yang luar biasa. Kita kayak ketarik di dalamnya, seolah-olah Bayi Rawa juga jalan di situ, menarasikan koleksi-koleksi kita, bagaimana keindonesiaan kita. Museum itu tidak lagi menjadi eksklusif, tetapi menjadi inklusif. Fungsi museum di sini kan adalah sebagai tentu pertama edukasi. Itu harus terwujud dong lewat koleksi, lewat gedungnya. Itu kan soal sejarah, menjadi inspirasi. Kemudian juga menjadi entertainment, relevansi dengan anak-anak muda. Tempat belajar, tempat kumpulnya kan harus di museum. Gagasan reimajinasi telah menjadi inspirasi bagi kami untuk membuat kerangka berpikir yang merdeka, kerangka berpikir yang liar, namun tetap pada koridor riset dan ilmu pengetahuan. Kami dibebaskan dalam menginterpretasikan sesuatu, tapi tidak boleh keluar dari nilai-nilai etika dan budaya Nusantara.
sebenarnya apa yang dilakukan Cukup Cakap melalui media baru dan instalasi yang dihadirkan sebenarnya mendorong generasi muda dan juga keluarga-keluarga muda untuk bisa belajar lebih jauh di museum melalui media-media yang lebih menyenangkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Cukup Cakap Project dalam berkolaborasi untuk merubah wajah Museum Nasional Indonesia dengan gagasan reimajinasi. Terima kasih kepada Direktur Perfilman Musik dan Media yang sekaligus Kepala PLT Museum dan Cagar Budaya Indonesia Heritage Agency, Pak Ahmad Mahendra, serta seluruh jajaran tim Indonesia Heritage Agency dan tim Museum Nasional Indonesia. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah membantu kami selama ini. Terima kasih.